Halo Sobat Data, jumpa lagi dengan kami, kelompok 4 Official Statistics. Di video kali ini, kita akan membahas tentang Environmental SDGs Indicators. Kalian pasti penasaran kan, mengapa sih mengukur lingkungan itu penting? Lalu, bagaimana caranya? Yuk, mari kita simak penjelasan berikut ini. Mengapa mengukur lingkungan? Bumi dan sistemnya saling tumpang tindih secara dinamis, saling ketergantungan, dan dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas manusia di muka bumi. Oleh karena itu, diperlukanlah pengumpulan data lingkungan yang konsisten dan berjangka panjang, sehingga diperoleh informasi lingkungan yang berperan penting untuk pengambilan keputusan di ranah publik ataupun privat. Tanpa mengukur kondisi lingkungan, kita tidak akan bisa mengetahui banyak hal tentang dinamika alam sekitar kita. Selama ini, pengukuran lingkungan dan indikator lingkungan terkait dilakukan tanpa pemahaman yang jelas, sehingga data yang dihasilkan oleh produsen tidaklah lengkap dan penggambaran keadaan lingkungan juga tidak jelas. Dari situlah dibentuk SDG Land National Statistical Office yang merupakan kantor statistik nasional yang bertugas dalam mengumpulkan dan menghasilkan data, termasuk data lingkungan, untuk membantu mengawasi kemajuan SDGs. Oh iya sobat, sebelum kita menyelami statistik lingkungan lebih dalam, kita kenalan dulu yuk sama SDGs. Apa itu SDGs? SDGs merupakan bagian dari agenda PBB 2030 untuk tujuan berkelanjutan. SDGs memiliki 17 tujuan yang saling terkait dalam mencapai masa depan yang berkelanjutan dan lebih baik. Dia merupakan sebuah rencana untuk manusia, untuk planet, dan kemakmuran yang berupaya untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, melindungi tanaman hijau dan degradasi, serta memastikan bahwa manusia menikmati kehidupan yang sejahtera. Yap, dan ini adalah gambar dari 17 tujuan SDGs. Oh iya sobat, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita pantun dulu yuk. Jalan-jalan di negara Swiss, tidak lupa membawa pasangan. Udah kenalan sama SDGs? Yuk, menyelami statistik lingkungan. Introduction to Environmental Measurement. Pengukuran lingkungan merupakan proses pemantauan dimensi lingkungan dan interaksi antara lingkungan dengan manusia. Fondasi dari pengukuran lingkungan adalah basic data. Basic data yang disusun menjadi statistik lingkungan merupakan data yang telah terstruktur, disintesiskan, diagregasi menurut metode, prosedur, dan standar internasional yang telah disepakati. Sobat tahu tidak? Tidak hanya Mesir loh yang punya piramida, statistik lingkungan juga punya. Seperti apa sih piramidanya? Yuk, let's check this out. Hubungan antara data, statistik, neraca, dan indikator lingkungan dapat kita lihat dari piramida berikut ini. Indikator merupakan statistik yang menggambarkan fenomena atau dinamika yang sangat penting. Indikator digunakan untuk mensintesis dan menyajikan data lingkungan yang kompleks dan statistik lainnya dengan cara yang sederhana, langsung, relevan, dan dikompilasi dari berbagai sumber data. Indikator diperlukan karena statistik lingkungan biasanya terlalu banyak dan rinci dalam memenuhi kebutuhan pengambil keputusan juga masyarakat umum. Selanjutnya, ada neraca atau accounts. Neraca atau accounts merupakan statistik yang telah disusun lebih lanjut untuk memastikan koherensinya di seluruh topik lingkungan yang berbeda dan antara topik lingkungan dan ekonomi atau sosial. Nah, yang paling bawah nih, ada basic data dan statistics. Basic data adalah dasar pengukuran lingkungan. Statistik lingkungan
adalah data yang telah disusun, disintesis, dan dikumpulkan menurut metode, standar, dan prosedur yang telah disepakati. Moving on to the next question. Bagaimana lingkungan diukur? Sobat tahu nggak sih kalau lingkungan itu bisa diukur? Pengukuran lingkungan dilakukan dengan berbagai cara. Dalam kategori ini, terdapat ratusan sistem dan pendekatan pengumpulan data khusus. Yaps, dan inilah sistem dan pendekatan pengumpulan data khusus tersebut. Yang pertama, penginderaan jarak jauh atau remote sensing, kondisi lingkungan dengan menggunakan citra satelit atau foto udara. Yang kedua, melalui wawancara tatap muka yang dilakukan untuk mengumpulkan data dari individu yang memiliki pengetahuan tentang kondisi lingkungan setempat. Misalnya, koleksi atau pengetahuan ekologi tradisional dari kelompok masyarakat adat. Next, ada survei dengan mengumpulkan data dari badan pemerintah, perusahaan, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain. Adapun data administratif yang dikumpulkan untuk tujuan non-lingkungan. Data yang dikumpulkan oleh utilitas air untuk tujuan penagihan. Tetapi, itu juga dapat digunakan untuk melacak konsumsi air. Sobat, ketika data tidak tersedia atau hilang, atribut dan kondisi lingkungan dapat dimodelkan menggunakan perangkat lunak komputer. Pemodelan ini mungkin tidak memberikan data dengan kualitas atau resolusi yang tertinggi, tetapi data yang dimodelkan biasanya lebih disukai daripada tidak ada data sama sekali. Pengukuran lingkungan juga tidak hanya terbatas pada pengukuran langsung sumber daya alam dan ekosistem itu sendiri, tetapi juga mencakup pengukuran aktivitas manusia yang berdampak pada lingkungan, baik positif maupun dampak yang negatif. Pentingnya mengukur lingkungan. Sobat Data, pentingnya mengukur lingkungan dapat dikaji dari beberapa perspektif, yaitu perspektif lingkungan, perspektif sosial ekonomi, perspektif nasional, dan perspektif regional dan global. Sobat mungkin bertanya-tanya nih, mengapa mengukur lingkungan itu penting? Daripada lama-lama nungguin mantan minta balikan, kita bahas aja yuk perspektifnya satu persatu. Yang pertama kita bahas dulu perspektif lingkungan. Pentingnya pengukuran lingkungan dari perspektif lingkungan dapat dijelaskan dari 3 alasan di bawah ini. Yang pertama, bumi dan sistem-sistemnya saling tumpang tindih secara dinamis dan saling ketergantungan. Juga dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas manusia di muka bumi. Aktivitas manusia yang berdampak pada sistem lingkungan, misalnya nih, ada penebangan hutan dan lautan secara berlebihan, pembakaran bahan bakar fosil, penggunaan bahan perusak ozon, fragmentasi daerah hutan belantara, dan penipisan air tanah. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat memiliki dampak yang tidak terduga dan tidak dapat diubah pada sistem lingkungan. Banyak sekali terdapat perubahan dalam sistem lingkungan yang hanya dapat dideteksi dengan peralatan khusus atau dalam jangka waktu yang lama. Sehingga, menciptakan kebutuhan akan pengumpulan data lingkungan yang konsisten dan berjangka panjang menjadi penting. Pengukuran lingkungan memberikan pemahaman tentang perubahan dimensi kualitas lingkungan dari waktu ke waktu. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk memperoleh gambaran apakah terjadi perubahan yang signifikan secara statistik dibandingkan dengan masa lalu dan hasil aktivitas buatan manusia. Hasil analisis data lingkungan dapat membantu kita mengubah aspek aktivitas manusia yang merusak sistem lingkungan. Selain itu, informasi lingkungan tersebut sangat penting bagi publik maupun privat dalam rangka pengambilan keputusan. Tanpa pengukuran kondisi lingkungan, hanya sedikit yang dapat diketahui tentang dinamisme alam. Banyak perubahan penting pada sistem atmosfer, biologi, dan hidrologi yang tidak dapat dilihat oleh pengamatan biasa. Perubahan ganda dalam suhu atmosfer rata-rata, misalnya, sulit untuk dilihat dari waktu ke waktu tanpa pengukuran langsung. Kita juga tahu tentang perubahan seperti itu
karena ahli glasiologi telah membuat catatan suhu selama ratusan ribu tahun dengan mengumpulkan dan menganalisis inti es. Hal ini memberikan konteks tentang seberapa signifikan perubahan suhu baru-baru ini. Untuk contoh lainnya, perubahan konsentrasi karbon dioksida atmosfer tidak mungkin untuk dilihat dengan indera manusia. Oleh karena itu, karbon dioksida di atmosfer diukur menggunakan instrumen sensitif di lokasi tertentu di seluruh dunia. Pengukuran lingkungan merupakan kunci dalam mengelola bumi dan semua organisme hidup yang bergantung padanya. Pengumpulan dan analisis statistik lingkungan menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang alam dan dampak kita terhadapnya. Data lingkungan yang dikumpulkan dalam skala waktu yang lama dapat membantu menentukan sejauh mana aktivitas antropogenik yang bertanggung jawab atas setiap perubahan tertentu di dalam ekosistem. Menurut perspektif sosial ekonomi, perluasan pengukuran lingkungan akan membantu menutup kesenjangan yang ada di antara statistik sosial ekonomi dan statistik lingkungan. Saat ini, sebagian besar official statistics berkaitan dengan ekonomi dan masyarakat. Secara komparatif, pengetahuan tentang sumber daya alam dan ekosistem jauh lebih sedikit. Ada beberapa alasan pengukuran lingkungan itu sangat penting dari sisi sosial ekonomi. Yang pertama, mengurangi kesenjangan antara statistik sosioekonomi dan lingkungan akan membantu kita memberikan apresiasi yang lebih baik terhadap peranan lingkungan dalam memastikan kesejahteraan manusia. Kedua, mengurangi kesenjangan ini berarti memastikan bahwa statistik lingkungan memiliki kualitas yang sama dengan statistik sosial ekonomi. Ketiga, statistik lingkungan harus akurat, tepat waktu, rutin, dan mudah diakses seperti statistik ekonomi dan sosial. Selanjutnya, jika diamati dari perspektif nasional, informasi lingkungan adalah kunci untuk menginformasikan pengambilan keputusan nasional dan subnasional tentang penggunaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Tanpa data dan statistik lingkungan, tingkat dasar kualitas lingkungan tidak mungkin ditetapkan dan kemajuan menuju tingkat target tidak mungkin dapat dilacak. Pengukuran lingkungan secara teratur memungkinkan negara untuk memantau kemajuan terhadap tujuan mereka, menyoroti pencapaian dan kekurangan di tingkat nasional dan global. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan Hutan Nasional Guyana pada tahun 2018 yang menyerukan sebuah pendekatan sistematik untuk pembuatan kebijakan hutan berdasarkan fakta, penciptaan eksplisit spasial dan basis data statistik yang konsisten sementara, statistik hutan yang terhubung dengan data makroekonomi, statistik hutan yang tersedia bebas untuk semua, dan penciptaan sebuah inventori hutan nasional. Sebanyak 47 negara di seluruh dunia, terutama di Eropa, ikut serta dalam penandatanganan Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision Making, and Access to Justice in Environmental Matters. Aarhus Convention memberikan hak publik dan membebankan kewajiban negara mengenai akses informasi lingkungan dan partisipasi publik dan akses keadilan lingkungan. Banyak negara memiliki register emisi dan transfer polusi yang mencatat jumlah polusi yang dipancarkan ke lingkungan dan siapa yang bertanggung jawab atas emisi tersebut. Register semacam itu dapat menjadi sumber yang berguna untuk mengumpulkan dan menerbitkan informasi yang relevan bagi warga negara tentang polusi. Informasi lingkungan diperlukan tidak hanya untuk pengambilan keputusan dan pelaporan nasional, tetapi juga untuk menanggapi persyaratan pelaporan Multilateral Environmental Agreements atau MEA. 1. Indikator lingkungan diperlukan, misalnya untuk pelaporan SDGs lingkungan. 2. Data dan statistik juga diperlukan untuk memenuhi persyaratan Paris Agreement tentang perubahan iklim, Basel Convention tentang limbah berbahaya, Montreal Protocol tentang bahan perusak ozon, dan berbagai MEA lainnya. 3. Pengumpulan informasi lingkungan sangat penting untuk keanggotaan dalam perjanjian internasional ini.
Berdasarkan perspektif regional dan global, manajemen lingkungan sering memerlukan kerjasama lintas batas karena ekosistem tidak mengenal batas wilayah nasional. Sungai, danau, hutan, dan ekosistem lainnya sering melintasi batas-batas negara. Aliran produksi udara dan air juga tidak mengenal batasan. Oleh karena itu, konservasi ekosistem dan pengendalian dampak polusi memerlukan kerjasama regional dan seringkali global. Sobat mungkin kepo nih, kalau Antartika dan laut lepas, bagaimana mengukurnya? Kan dia juga wilayah di bumi. FYI sobat, Antartika dan laut lepas tidak berada di bawah kedaulatan negara manapun, sehingga pengukuran kondisi di tempat-tempat tersebut kemudian menjadi tanggung jawab organisasi global atau regional, seperti Global Fishing Watch dan International Science Council Scientific Committee on Antarctic Research. Badan-badan global termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan dukungan untuk pengumpulan data dan statistik lingkungan bagi negara berpenghasilan rendah yang wilayah nasionalnya sangat terpencil. Dari gambar diagram tersebut, ternyata sobat, dari ketiga dimensi pembangunan berkelanjutan, lingkungan menjadi dimensi yang pengukurannya paling tidak baik. Peningkatan upaya global diperlukan untuk memastikan bahwa pengukuran telah dilakukan dengan konsisten dan dengan standar tinggi di seluruh wilayah. Dengan begitu, kita dapat yakin bahwa SDGs lingkungan akan dilaporkan dengan kualitas yang sama dengan masalah sosial dan ekonomi. Statistik lingkungan adalah salah satu pilar di mana MEA dibangun. Oleh karena itu, badan-badan yang mengelola perjanjian semacam itu bergantung pada pengukuran lingkungan yang dilakukan oleh negara-negara. Jika penyerahan statistik oleh negara tidak teratur, badan-badan tersebut tidak dapat mengetahui apakah perjanjian tersebut memiliki efek yang diharapkan. Pelaporan reguler memungkinkan warga negara dan pemerintah untuk memantau kemajuan mereka sendiri dan kemajuan negara lain terhadap tujuan perjanjian, menyoroti pencapaian dan kekurangan di tingkat global. Jenis lain dari perjanjian internasional juga menciptakan tuntutan untuk statistik lingkungan. Misalnya, International Tropical Timber Organization atau ITTO yang menerbitkan seperangkat 7 kriteria pengelolaan dan indikator terkait untuk hutan tropis. Yang pertama, kondisi untuk memungkinkan untuk pengelolaan berkelanjutan. Kedua, luas dan kondisi hutan. Ketiga, kesehatan dan ketahanan hutan. Keempat, produksi hutan. Kelima, keanekaragaman hayati. Keenam, tanah dan perlindungan air. Dan yang terakhir, aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya sobat, kita akan membahas mengenai kerangka kerja untuk mengukur kesejahteraan. Lingkungan memainkan peran penting dalam memastikan kesejahteraan manusia. Laporan Pembangunan Manusia PBB untuk tahun 2020 akan memasukkan untuk pertama kalinya penyesuaian untuk memperhitungkan degradasi lingkungan atau tekanan planet sebagai akibat dari perubahan iklim dan konsumsi material yang berlebihan. Sejumlah kerangka kerja telah muncul untuk mengukur kesejahteraan dan berbagai dimensinya, termasuk kontribusi lingkungan atau modal alam terhadap kesejahteraan. Modal alam sendiri terdiri dari semua elemen lingkungan suatu negara yang diantaranya sumber daya alam bawah tanah seperti bahan bakar fosil dan mineral, tanah yang menyediakan ruang untuk aktivitas manusia, ekosistem yang menawarkan banyak sekali barang dan jasa ekologis seperti penyaringan udara. Salah satu kerangka kerja penting untuk memahami kesejahteraan yang ditemukan dalam Inclusive Wealth Reports yang diterbitkan oleh UNEP. Kekayaan inklusif mengukur semua aset suatu negara, termasuk kekayaan yang terikat dalam sumber daya alam. Mengukur kekayaan inklusif sangat penting karena kekayaan adalah dasar untuk kesejahteraan dalam jangka panjang. Gimana sobat? Capek ya menyelamnya? Kita istirahat dulu deh sambil menikmati keindahan samudra pengetahuan statistik lingkungan. 3 hours later. Data dan statistik lingkungan saat ini.
Sobat, saat ini data dan statistik sering dikumpulkan untuk tujuan spesifik oleh kementerian atau lembaga yang spesifik. Data dan statistik yang mereka kumpulkan seringkali hanya untuk tujuan tertentu daripada tujuan yang dinamis. Pengumpulan data semacam ini dapat disebut sebagai ad hoc karena hanya menanggapi kebutuhan tunggal dan menghasilkan data yang tidak mudah diterjemahkan atau diterapkan untuk penggunaan lainnya. Salah satu dampak dari ad hoc ini adalah terciptanya data silos. Apa sih itu data silos? Data silos merupakan ungkapan atau metafora untuk data yang tidak berbagi konsep, definisi, klasifikasi, ataupun metode yang sama. Data ini tidak mudah diintegrasikan satu sama lain sehingga manfaatnya dianggap kurang berharga untuk analisis lintas sektoral. Pendekatan ad hoc terhadap data lingkungan ternyata menjadi semakin tidak sesuai. Salah satu pelajaran dari Millennium Development Goals atau MDGs adalah banyak variabel lingkungan utama tetap tidak terukur ketika MDGs berakhir pada tahun 2015. Untuk mengatasi situasi tersebut dan mengingat bahwa SDGs mencakup isu lingkungan yang lebih luas daripada MDGs, PBB menyerukan pengembangan data lingkungan yang terintegrasi yang didasarkan pada kumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan metode standar. Selanjutnya, kita akan membahas kerangka kerja untuk statistik terintegrasi. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi terkait telah mengembangkan dan menerapkan dua kerangka kerja utama untuk statistik lingkungan yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Kerangka pertama yaitu UN Framework for the Development of Environmental Statistics atau FDES yang mendefinisikan konsep dasar data lingkungan nasional. Kemudian, kerangka kedua yaitu UN System of Environmental Economic Accounting atau SEEA yang berfokus pada kompilasi neraca lingkungan yang konsisten dengan neraca ekonomi. Selain kerangka kerja tersebut, PBB juga mempunyai komite khusus bernama UN Committee of Experts on Environmental Economy yang bertugas dalam melakukan harmonisasi neraca lingkungan ekonomi dan statistik terkait untuk kebijakan dan regulasi yang lebih baik. Next, kita akan mengenal mengenai Framework for the Development of Environmental Statistics atau FDES. Pertama, kita bahas dulu mengenai FDES. FDES bertujuan untuk memandu kantor statistik nasional dalam mengumpulkan data statistik lingkungan berkualitas tinggi untuk mendukung pengambilan keputusan based on evidence. FDES pertama kali diterbitkan pada tahun 1984 dan revisi terbarunya diterbitkan oleh UNSD pada tahun 2013. Kerangka kerja tersebut mempertimbangkan tiga elemen utama, yaitu kondisi biofisik lingkungan, aspek subsistem manusia yang secara langsung memengaruhi keadaan dan kualitas lingkungan, dan dampak perubahan lingkungan terhadap subsistem manusia. FYI nih sobat, FDES juga terdiri dari 6 komponen yang saling berinteraksi yang digunakan untuk mengatur statistik lingkungan dasar. Yang pertama, kondisi dan kualitas lingkungan. Kedua, sumber daya lingkungan dan pemanfaatannya. Ketiga, residu. Keempat, bencana ekstrim. Kelima, pengaturan manusia dan kesehatan lingkungan. Dan keenam, perlindungan, pengelolaan, dan keterlibatan lingkungan. Next section is going to be System of Environmental Economic Accounting atau SEEA. SEEA adalah kerangka kerja untuk memahami interaksi antara ekonomi dan lingkungan dan untuk menggambarkan stok aset lingkungan dan perubahannya. SEEA pertama kali dikembangkan pada tahun 1993 dan direvisi pada tahun 2003. Pada tahun 2012, kerangka pusat SEEA diadopsi sebagai standar statistik internasional dan diterbitkan oleh PBB, UE, FAO, IMF, OECD, dan WB. Komisi Statistik PBB
mengakui SEA Central Framework atau SEA-CF sebagai standar statistik internasional untuk mengukur interaksi antara ekonomi dengan lingkungan. SEA-CF menggunakan konsep akuntansi, struktur dan definisi yang konsisten dengan System of National Accounts atau SNA. SEA-CF dilengkapi dengan 2 buku pegangan tambahan, yaitu SEA Ecosystem Accounting untuk menghubungkan lingkungan dengan statistik ekonomi dan aspek lain dari aktivitas manusia, dan SEA Applications and Extensions yang membantu penyusunan dan penggunaan akun SEA. SEA-CF terdiri dari 4 jenis akun yang menyediakan struktur untuk analisis dan organisasi data lingkungan, yaitu Flow Accounts, neraca stok, akun aktivitas atau tujuan, dan gabungan neraca fisik dan moneter. Kemudian, kita akan membahas mengenai hubungan dari FDES, SEA, dan SDGs. Pertama, kita akan bahas dulu nih, apa sih hubungan dari 2 kerangka kerja FDES dan SEA. Seperti yang kita ketahui, kedua kerangka kerja statistik lingkungan yaitu FDES dan SEA tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebagai kerangka kerja dari pengorganisasian dasar untuk statistik lingkungan, FDES memiliki cakupan yang lebih luas daripada SEA. Statistik yang termasuk dalam komponen 2 FDES, sumber daya lingkungan dan penggunaannya, terkait erat dengan akun atau neraca aset fisik SEA. Statistik yang termasuk dalam komponen 3, residual FDES, terkait erat dengan neraca aliran fisik SEA. Begitu pula statistik yang termasuk dalam FDES komponen 6 dari FDES, perlindungan lingkungan, manajemen, dan keterlibatan, terkait erat dengan neraca aktivitas atau tujuan lingkungan SEA. Kemudian, mari kita lihat bagaimana sih hubungan kedua kerangka kerja ini dengan SDGs. Penggunaan FDES dan SEA sebagai kerangka kerja untuk statistik lingkungan konsisten dengan pencapaian Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan, karena mereka memfasilitasi produksi statistik terintegrasi yang menghubungkan lingkungan dengan kegiatan ekonomi dan sosial. Selain itu, implementasi SEA sendiri merupakan indikator SDG pada indikator 15 dan indikator 91. Akhirnya, setelah penjelasan yang panjang, kita sudah sampai di akhir pembahasan mengenai statistik lingkungan. Kesimpulannya, keberlanjutan alam dan lingkungan merupakan subject matter yang tidak perlu ditanyakan kembali urgensinya di tengah ancaman lingkungan dan perubahan dunia. Pengukuran lingkungan menyediakan data untuk decision makers yang dibutuhkan untuk mengelola ancaman lingkungan dan kehidupan. Gambaran statistik lingkungan dari waktu ke waktu juga memungkinkan tiap negara untuk mengukur dampak langsung dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh negara, memahami area yang dibutuhkan, perbaikan, dan intervensi mendesak, dan membuat kebijakan dan strategi untuk bertindak dan beradaptasi. Adapun kolaborasi global kerangka kerja dan strategi pengukuran lingkungan diharapkan dapat berjalan dengan baik sehingga membawa semua negara bergabung untuk menghadapi tantangan masa depan yang sangat penting agar tidak ada yang tertinggal. Baiklah, sampai di sini nih sobat pembahasan kita mengenai statistik lingkungan. Semoga apa yang sudah kita bahas pada video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini untuk berbagi wawasan tentang official statistics. Terakhir, see you in the next video, dan sampai jumpa!